Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan materi 11 akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik mengenai persediaan. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Nimadita Marianti dengan NIM 220202 2906 nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Putri Fania Valentina, absen 17 dengan NIM 2202022890. Perkenalkan, nama saya Nikada Imla Dewi dengan NIM 2202022903, absen 24. Nah, adapun materi pembahasan mengenai persediaan. Yang pertama ada definisi persediaan, yang kedua ada pengakuan persediaan, yang ketiga ada pengukuran persediaan, yang keempat ada beban persediaan, dan yang kelima ada penyajian dan pengungkapan persediaan. Yang pertama, definisi persediaan. Menurut PSAP nomor 5 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari barang konsumsi, amunisi, barang untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan berjaga-jaga, pita cukai atau legas, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan, dan hewan atau tanaman. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku, pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Selanjutnya ada klasifikasi persediaan. Yang pertama ada barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua ada bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga ada barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang keempat ada barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Selanjutnya ada klasifikasi persediaan dalam rekening akuntansi pemerintah. Yang pertama, persediaan habis pakai meliputi ATK, dokumen, alat elektronik, perangko, peralatan dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak atau gas, isi tabung. Yang kedua, ada persediaan bahan atau material meliputi bahan baku bangunan, bibit tanaman dan ternak, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan makanan pokok. Dan yang ketiga ada persediaan barang lain meliputi barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Saya akan melanjutkan mengenai barang persediaan. Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang extra countable. Barang berupa tirai, gorden, vertikapi, dan sejenisnya yang peruntukan untuk pencadangan penggantian yang rusak dicatat sebagai persediaan. Barang berupa flash disk, USB, dan sejenisnya yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah rusak atau hilang. Barang persediaan yang sudah dikeluarkan dari gudang SKPD untuk kegiatan operasional diakui sebagai beban persediaan, dan barang persediaan yang diperoleh dari hibah atau transfer dari SKPD lain dicatat berdasarkan BAST. Selanjutnya, pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat pertama, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan yang kedua, diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Terdapat dua metode pendekatan pengakuan persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi, digunakan untuk persediaan yang penggunaannya untuk satu periode akuntansi. Contohnya, persediaan obat di rumah sakit dan persediaan di sekretariat SKPD. Dan yang kedua, dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan, digunakan untuk persediaan yang penggunaannya untuk waktu segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
Persediaan dapat dicatat menggunakan sistem sebagai berikut. Yang pertama, metode perpetual. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar sehingga jumlah persediaan selalu terupdate. Digunakan untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama, misalnya persediaan obat-obatan di RSUD. Yang kedua, metode periodik. Pencatatan persediaan tidak selalu dicatat ketika terjadi pemakaian maupun pembelian persediaan. Pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir, kemudian dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan data persediaan, digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya mendukung satuan kerja. Selisih persediaan seringkali terjadi antara pencatatan dengan hasil stok opname. Hal ini dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Pengakuan selisih persediaan yakni jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Penetapan besaran selisih persediaan sebagai normal atau abnormal ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kebijakan akuntansinya. Pengakuan selisih persediaan ini hanya terdapat pada metode perpetual. Jurnal yang harus dibuat apabila suatu entitas menggunakan metode pencatatan persediaan dengan sistem periodik yaitu untuk belanja barang persediaan melalui mekanisme uang persediaan. Yang pertama, pencatatan transaksi pembelian persediaan, jurnal SKPD, uang muka kas daerah di debit, pada kas bendahara pengeluaran di kredit. Jurnal BUD tidak ada jurnal. Yang kedua, penerbitan SP2D/GU, jurnal SKPD, belanja barang di debit pada piutang dari BUD di kredit, jurnal BUD, belanja barang di debit pada kas daerah di kredit. Untuk belanja barang persediaan melalui mekanisme langsung, yang pertama, pencatatan transaksi belanja barang persediaan, jurnal SKPD, belanja barang di debit pada piutang dari BUD di kredit, jurnal BUD, belanja barang di debit pada kas daerah di kredit. Selanjutnya, pembelian barang tersebut dicatat dalam buku persediaan untuk dapat dilakukan pengadministrasian barang persediaan, sehingga pada akhir periode persediaan dapat diketahui nilainya. Yang kedua, hasil opname fisik terhadap persediaan. Persediaan di debit pada cadangan persediaan di kredit. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang atau penyimpan barang SKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Materi selanjutnya yaitu pengukuran persediaan. Berdasarkan nilai perolehannya, pengukuran persediaan disajikan sebesar: yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian meliputi harga pembelian, pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Yang kedua, harga pokok produksi apabila diproduksi dengan memproduksi sendiri, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan keinginan melakukan transaksi wajar. Metode pengukuran persediaan. Terdapat 3 metode pengukuran persediaan dalam penilaian persediaan, yaitu yang pertama, masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau first in first out (FIFO). Merupakan metode penilai persediaan yang mengakui nilai persediaan yang pertama dibeli atau diperoleh merupakan nilai persediaan yang dipakai atau disertakan. Yang kedua, rata-rata tertimbang metode merupakan metode penilaian persediaan yang mengakui nilai per unit persediaan berdasarkan harga rata-rata dari keseluruhan persediaan yang dimiliki. Yang ketiga, pembelian terakhir. Metode ini digunakan apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan persediaan terdiri dari bermacam-macam jenis. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan atau selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai
keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Nilai persediaan dengan pencatatan perpetual. Yang pertama, persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material seperti aki, kendaraan, dan ban kendaraan. Yang kedua, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis seperti ATK. Selanjutnya, beban persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO, yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai per rupiah per unit. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai berdasarkan hasil inventarisasi yang dituangkan dalam berita acara stok opname disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan persediaan. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Laporan keuangan mengungkapkan: pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau tidak layak pakai dan sejenisnya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang ataupun perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan memiliki proses pengukuran yang berbeda-beda berdasarkan jenis perolehannya. Pengukuran persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.